Salin dari kelas 5A. Dan hari ini aku akan menceritakan tentang pahlawan kemerdekaan Indonesia bernama Ki Hajar Dewantara. Apakah ada yang tahu beliau? Benar sekali, beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ayo kita mulai. Beliau dilahirkan sebagai keturunan bangsawan dengan nama Raden Maswati Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Wow, itu sekitar 130 tahun yang lalu loh. Waktu itu bangsa kita sedang dijajah Belanda. Sebagai bangsawan, beliau memiliki kesempatan untuk menerima pendidikan dari sekolah yang didirikan Belanda. Bahkan dengan kepintarannya, beliau berhasil mendapatkan beasiswa dalam sekolah kedokteran Stovia. Sayangnya, karena kondisi kesehatan, beliau tidak dapat menyelesaikan kuliah Stovia. Tetapi gagal menjadi dokter tidak membuat beliau putus harapan. Sebaliknya, beliau menemukan kekuatan baru hanya mengandalkan pena dan kertas. Beliau menjadi wartawan dan penulis beberapa surat kabar. Tulisannya yang tajam dan anti kolonial menarik perhatian dua orang yang sedang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Dr. Cipto Mangunkusumo dan Does Dekker. Setelah mendapat dukungan, beliau makin garang menulis ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Puncaknya, beliau menulis sindiran tajam yang ditujukan pada penjajah Belanda. Tulisan yang sungguh ironis menyindir perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah bangsa yang mereka jajah dengan ongkos yang juga harus dibayar oleh orang-orang tertindas. Pada artikel Alstik an Nederlander was, tentu saja Belanda marah besar. Beliau dan dua teman seperjuangannya diasingkan ke Belanda. Di Belanda, beliau tercerahkan dengan bantuan berbagai buku dari tokoh-tokoh terkemuka dunia. Kembali ke tanah air, beliau mendirikan sebuah sekolah bernama Taman Siswa pada tahun 1922. Taman Siswa memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kaum pribumi. Taman Siswa menekankan pendidikan kebangsaan agar rakyat mencintai bangsa dan tanah air, dan juga agar rakyat mau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Mimpi beliau sangatlah besar dan melampaui zaman. Tidak hanya mengusir para penjajah, beliau juga mengusir kebodohan yang memenjara bangsa Indonesia. Inilah sumbangsih terbesar yang membuat beliau dikenali sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.